Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua, sudahkah kalian belajar bahasa Indonesia hari ini? Iya, mari kita belajar bersama Markisa. Mari kita belajar bahasa Indonesia. Di video kali ini, kita akan belajar tentang teks persuasif. Apa saja materi dari teks persuasif? Yuk, simak videonya bersama-sama. Pengertian teks persuasif. Teks persuasif adalah teks untuk membujuk atau mengajak orang lain agar mengikuti pemikiran atau tindakan tertentu. Teks ini ditulis untuk meyakinkan orang lain atau pembaca bahwa pendapat, gagasan, dan ide yang ditulis terbukti benar sehingga layak diikuti. Dengan demikian, teks ini memakai kata-kata ajakan. Kemudian, ciri-ciri teks persuasif. Yang pertama, pengenalan isu. Bagian teks yang menginformasikan isu atau masalah yang akan diulas. Pengenalan isu berada di awal teks sebagai pengantar. Yang kedua, rangkaian argumen. Berisi pendapat, fakta, dan data-data perihal isu atau masalah yang dikemukakan. Yang ketiga ada pernyataan ajakan, yaitu berisi kalimat-kalimat ajakan untuk mengikuti pemikiran penulis. Dan yang keempat, penegasan kembali. Untuk memperkuat argumen, maka pada bagian akhir terdapat penegasan kembali, agar pembaca benar-benar terdorong untuk mengikuti pemikiran penulis atau berniat melakukan sesuatu setelah membacanya. Kemudian, ada kaidah kebahasaan teks persuasif. Pertama, menggunakan kata-kata teknis atau istilah. Contohnya, jika berkaitan dengan bidang kesehatan akan muncul penggunaan istilah infeksi, demam, diagnosa, radang, dan lain-lain. Yang kedua, menggunakan kata hubung argumentatif. Contohnya, sebab, karena, jika, dengan demikian, akibatnya, oleh karena itu. Ketiga, menggunakan kata ganti kita yang bertujuan untuk membuat penulis seolah-olah berada di pihak yang sama dengan pembaca, sehingga lebih mudah terbujuk oleh penulis. Keempat, menggunakan kata kerja mental, seperti memperkirakan, mengagumkan, diharapkan, menduga, berpendapat, berasumsi, dan menyimpulkan. Yang kelima, menggunakan kata-kata perujukan atau kata rujukan. Contohnya, berdasarkan itu, merujuk pada pendapat tersebut. Dan yang keenam, yang terakhir, menggunakan kata kerja imperatif, yaitu memerintah, menyatakan larangan. Contohnya, harus, sebaiknya, jadikanlah, sepantasnya, dan jangan. Selanjutnya, bagaimana cara menyimpulkan teks persuasif? Yaitu, langkah-langkah menyimpulkan teks persuasif adalah sebagai berikut. Pertama, kalian membaca keseluruhan isi teks persuasif. Kemudian, jangan lupa mencatatnya bagian-bagian penting atau gagasan pokok di setiap paragraf teks persuasif tersebut. Dan yang ketiga, menghubungkan pokok-pokok informasi menggunakan kata penghubung. Dan yang terakhir, merumuskan simpulan isi teks secara ringkas dan jelas. Ya, itu tadi materi dari teks persuasif. Jangan lupa like, subscribe, dan follow sosial media kami lainnya. Sampai jumpa di pembelajaran bahasa Indonesia selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.